Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang keputusan dari FIFA yang mencoret Indonesia sebagai tuan rumah dari Piala Dunia U20 tahun 2023. Dan seperti yang kita pahami teman-teman bahwa sebelum keputusan ini FIFA juga telah membatalkan acara drawing atau pengundian untuk fase grup Piala Dunia U20 yang tadinya direncanakan akan diselenggarakan di Bali pada tanggal 31 Maret tahun 2023 mendatang. Jadi sekarang keputusan dari FIFA sudah tegas dan tidak bisa diganggu-gugat bahwa Indonesia telah dicoret sebagai tuan rumah dari Piala Dunia U20. Artinya timnas Indonesia U20 tidak akan berpartisipasi di Piala Dunia U20 karena timnas kita tidak lolos ke Piala Dunia melalui jalur kualifikasi. Karena sebagai tuan rumah, maka kita diberikan slot langsung atau alokasi secara langsung untuk juga menjadi salah satu partisipan di Piala Dunia ini. Dan jika teman-teman ingin mengetahui alasan dari FIFA, kalian juga bisa membaca media rilis dari FIFA di situs resmi mereka, di mana mereka menjelaskan bahwa alasan mereka mencoret Indonesia adalah karena keadaan saat ini atau situasi terkini. Namun mereka akan tetap mensupport Indonesia agar bisa melakukan transformasi sepak bola Indonesia pasca tragedi Kanjuruhan. Jadi alasan dari FIFA untuk mencoret Indonesia sebagai tuan rumah adalah karena situasi terkini, bukan karena tragedi Kanjuruhan seperti yang sekarang sedang dibangun narasi atau juga ada penggiringan opini di beberapa akun media sosial, bahkan di beberapa media digital. Jadi jangan tertipu teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui alasan sebenarnya dari FIFA, ya baca saja media rilis mereka, ya. Dan kita juga jangan sampai salah paham tentang keputusan dari FIFA ini. Nah, kita juga perlu memahami bahwa situasi terkini atau keadaan saat ini bisa berarti dua hal. Yang pertama, mungkin karena penolakan terhadap timnas Israel, atau yang kedua karena ketidaksiapan Indonesia dari segi keamanan atau dari segi infrastruktur stadion yang diperlukan dalam rangka menyelenggarakan Piala Dunia U20. Jadi sekarang sudah fix teman-teman, keputusan dari FIFA tidak bisa diganggu-gugat. Dan memang ini bukan berarti kiamat bagi Indonesia, betul kan teman-teman? Memang saya tidak pernah mengatakan bahwa kalau Indonesia tidak bisa menjadi tuan rumah dari Piala Dunia U20 berarti sudah kiamat, enggak. Tetapi tentu ini adalah kerugian yang besar bagi Indonesia. Ya, kita sudah tahu anggaran yang dikeluarkan untuk bisa menyiapkan segala bentuk infrastruktur. Kemudian persiapan dari timnas Indonesia U20 yang beberapa kali menjalani pemusatan latihan di luar negeri, itu kan pakai uang semua. Kemudian kita tahu latihan yang dilakukan oleh para pemain agar mereka siap turun di Piala Dunia U20 ini. Dan lagi-lagi saya ulangi, ini adalah World Cup. Ini adalah Piala Dunia. Walaupun ini adalah Piala Dunia Under 20. Tetapi tentu para pemain muda kita kan punya mimpi untuk bisa bermain di Piala Dunia. Itu tentu adalah achievement bagi mereka. Ya, artinya sekarang mereka tidak akan bisa bermain di Piala Dunia U20 ini. Dan dalam waktu dekat FIFA akan mengumumkan negara mana yang akan menjadi penyelenggara dari Piala Dunia U20. Dan bukan tidak mungkin nanti Indonesia akan diberikan kesempatan untuk menjadi penyelenggara dari Piala Dunia U17. Kita tunggu saja nanti perkembangan beritanya. Dan selain itu juga kemungkinan akan ada sanksi dari FIFA. Ini kan masih dengan kata kemungkinan, jadi kita juga jangan paranoid. Ya, kita harapkan jangan sampai ada sanksi dari FIFA, betul kan teman-teman? Dan kita harapkan ya sepak bola Indonesia nanti bisa berjalan dalam jalur yang benar, agar ya kita juga nanti bisa membentuk sebuah timnas yang kuat. Walaupun ya tentu kegagalan Indonesia untuk menjadi tuan rumah dari keputusan FIFA ini adalah sebuah pertanda yang mengkhawatirkan. Karena sepertinya politik yang dicampur adukan dengan sepak bola di Indonesia inilah yang membuat sekarang Indonesia gagal menjadi tuan rumah dari Piala Dunia U20. Dan memang kita ketahui bahwa Ketua Umum PSSI juga coba untuk melobi FIFA ya. Bahkan Presiden kita juga telah menyatakan bahwa olahraga itu tidak bisa dicampur adukan dengan politik. Sampai juga Dubes Palestina yang merupakan wakil dari negara Palestina yang berada di Indonesia juga telah menyatakan bahwa tidak ada masalah Israel bermain. Tetapi ya nasi sudah menjadi bubur. Dan sekarang Indonesia hanya akan menjadi penonton dari Piala Dunia U20 karena ya timnas kita kan nggak lolos ke Piala Dunia U20 ini. Dan emangnya timnas kita bisa lolos ke Piala Dunia U20? Kapan sih terakhir kali timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia U20? Yaitu pada tahun 70-an. Sekarang jangankan untuk lolos ke Piala Dunia U20,
untuk bersaing di level ASEAN aja setengah mati. Bener nggak? Oke lah, kita memang bisa menjadi juara di level U16 AFF, di level U19 AFF, tetapi di senior belum pernah kita menjadi juara dari Piala AFF. Dan memang beberapa dari kalian tuh berkomentar cukup masif di beberapa konten dari channel YouTube Triple B yang saya membuat tentang Piala Dunia U20 ini dengan mengatakan bahwa FIFA ini punya standar ganda dengan ban Rusia. Tetapi teman-teman perlu membaca berita dan alasan sebenarnya dari FIFA yang mengikuti keputusan dari UEFA untuk ban Rusia. Ya karena ada desakan dari mayoritas negara-negara anggota FIFA yang dari Eropa yang menginginkan dan meminta UEFA itu untuk ban Rusia karena invasi yang dilakukan Rusia ke Ukraina. Jadi ketika sudah ada semacam petisi dari mayoritas negara-negara anggota FIFA di Eropa, ya tentu tidak ada cara lain kecuali harus ban Rusia. Sehingga kemudian FIFA juga mengikuti langkah dari UEFA dan itu adalah urusan mereka. Ngerti gak? Jadi dalam case ini, yang pertama-tama kita harus pahami bahwa Israel telah lolos melalui jalur kualifikasi. Betul kan? Mereka telah berjuang lolos melalui jalur kualifikasi. Dan juga tidak ada negara-negara peserta lainnya dari Piala Dunia U20 ini yang keberatan dengan keikutsertaan dari Israel. Terus bagaimana caranya bisa mencoret Israel dari Piala Dunia U20 ini? Nggak mungkin, betul kan? Nah, jadi seperti yang berkali-kali saya katakan dan saya sudah capek juga mengulanginya bahwa ya politik tidak bisa dicampur adukan dengan urusan olahraga, apalagi sepak bola. Cuma memang sepak bola ini kan adalah barang yang seksi. Ya apapun yang kita bicara tentang sepak bola bisa menjadi pusat perhatian. Nah sayangnya justru kali ini pusat perhatian tersebut menggagalkan Indonesia sebagai tuan rumah dari Piala Dunia U20. Ya kita juga bisa melihatlah unggahan dari beberapa pemain dari Timnas Indonesia U20 kan, yang dengan jelas mereka menggambarkan kesedihan mereka di postingan mereka di sosial media. Bahkan ada beberapa pemain senior juga memberikan komentar mereka, dan menurut saya itu gak ada masalah asalkan memang tidak menghujat apalagi menghina orang lain, betul kan teman-teman? Dan memang saat ini yang saya cermati teman-teman, ada narasi yang sedang dibangun di sosial media agar para pemain dari Timnas Indonesia U20 tetap semangat. Ya gampang aja sih ngomong tetap semangat, coba tanyakan kepada mereka betapa sedihnya mereka. Benar gak teman-teman? Kita ngomongnya gampang, tetap semangat teman-teman, ya gak? Tetapi yang rasakan kan mereka, yang merasakan kesedihan ini mereka. Maka itu mereka juga mengutarakan kesedihan mereka di social media, dan itu gak salah sama sekali. Because they fight in every match sebelum Piala Dunia ini. Mereka happy mendekati Piala Dunia, tetapi ternyata sekarang gak jadi Piala Dunianya. Jadi ya gak sesimpel itu mengatakan mereka untuk tetap semangat. Walaupun memang mereka perlu tetap semangat, but it's not that simple, ngerti gak? Karena mereka merasakan kesedihan tersebut. Dan saya juga salut dan respect kepada para pengamat olahraga, pengamat sepak bola, dan juga pengamat politik lainnya yang bisa menjelaskan perbedaan antara urusan politik dengan urusan olahraga, apalagi sepak bola. Cuma ya itu, seperti yang tadi saya katakan, nasi sudah menjadi bubur. Ya jadi kita hanya akan menjadi penonton seperti biasanya dari Piala Dunia U20 dan juga Piala Dunia Senior. Dan saya agak bingung dengan beberapa dari kalian yang berkomentar, ya gak masalah lah, nanti kan Timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia Senior. Emangnya bisa Timnas Indonesia Senior kita lolos ke Piala Dunia? Gak nonton kalian non Burundi seperti apa mainnya? Tuh di pertemuan kedua, hampir kalah kan? Cuman main imbang. Oke lah sebelumnya bisa menang lawan Curaçao, tetapi sekarang kan kita lihat performanya beda total. Dan juga jangan lupa loh, ini Timnas Indonesia U20 ini juga punya pelatih yang bagus seperti Timnas Senior kan, Shin Tae-yong. Apakah dia tidak akan berpikir nih dengan kejadian yang terjadi di Indonesia? Tentu dia akan berpikir kok bisa seperti ini gitu loh. Ya tapi dalam hal ini ya kita juga tidak bisa menyalahkan Ketua PSSI ya. Ketua PSSI kita Pak Erick Thohir juga telah berusaha sekuat tenaga untuk melobi FIFA ya, tetapi ya FIFA seperti yang saya jelaskan punya aturan mainnya tersendiri. Ya mereka gak suka dengan hal-hal seperti ini teman-teman. Dan kita juga tahu kan bahwa Indonesia ini kan bisa menang bidding ya, kalau nggak salah tuh mengalahkan Peru dan juga Brazil ya. Artinya ini adalah momen yang langka bagi kita, momen yang sangat berharga yang perlu kita jaga. Kan kita ini kan sebagai pecinta
olahraga sepak bola dan juga sebagai pecinta sepak bola Indonesia dan tentunya pecinta dari tim nasional Indonesia, yang kita inginkan tuh apa? Yang kita inginkan itu adalah untuk nonton sebuah pertandingan sepak bola, karena pertandingan sepak bola itu adalah hiburan bagi kita. Betul gak teman-teman? We love football. We like to watch football match. Ya kan? Bahwasannya kita sering cywar, ya, itu adalah bagian dari kita menjadi penggemar olahraga sepak bola. Dan cywar kita juga kan tentu ada batasannya, bukan untuk menghina apalagi menghujat orang lain. Betul kan teman-teman? Jadi inilah yang dinamakannya sportivitas dalam sepak bola. Nah, FIFA tidak akan mungkin melanggar sportivitas tersebut. Dan saya juga tidak ingin lagi menjelaskan panjang lebar tentang pemikiran saya yang sudah saya sampaikan di beberapa konten sebelumnya. Bahwa gak akan bisa politik itu dicampurkan dengan olahraga. Ya, tentu kalian akan berkomentar lagi. Ya, FIFA kan standar ganda. Ya, biarin aja, itu kan bukan urusan kita. Emangnya nenek moyang kita dari Rusia? Kan enggak. Betul kan teman-teman? Biarin itu urusan mereka aja udah. Dan Rusia sudah di-ban, ya udah, Rusia sudah di-ban. Udah, ngapain kita harus ribut-ribut? Emangnya kekuatan sepak bola kita ini udah hebat sehingga kita bisa ngomong ke FIFA, "Hey, coret ya tim tersebut. Hey, diskualifikasi ya tim tersebut." Gak bisa. Sepak bola kita sedang berkembang, tetapi yes, kita punya potensi menjadi tim yang disegani bukan saja di Asia, tetapi di dunia. Kenapa enggak? Kita punya banyak pemain-pemain bagus. Benar kan teman-teman? Kita punya banyak pemain-pemain bagus. Sekarang kita punya pelatih yang bagus. Di Liga sudah ada beberapa pelatih top yang masuk juga. Indonesia mulai dilihat sebagai negara yang punya potensi berkembang menjadi kekuatan yang hebat di sepak bola. Tetapi sekarang kita menjadi sorotan media internasional juga. Dengan kegagalan kita menjadi tuan rumah dari Piala Dunia U20 tentu. Ini adalah momen yang menyedihkan. Ya bagi saya ini adalah momen yang menyedihkan. Saya sangat sedih. Jadi teman-teman, saya tidak ingin drama dengan menangis di konten ini karena air mata saya sudah kering. Kemarin saya cukup emosional ya. Jadi memang kemarin saya tidak membuat sama sekali postingan di sosial media saya. Nah baru sekarang saya bisa ngomong setelah saya memang kurang tidur. Ya, saya memang kurang tidur, mungkin saya tidur hanya 3-4 jam. Tetapi saya perlu sampaikan apa yang saya pikirkan dan saya pikir gak ada salahnya juga saya menyampaikan isi pikiran dan hati saya kan, as long as kita gak ada menghujat ataupun menghina orang lain. Cuman ya memang ini adalah momen yang menyedihkan bagi saya, so kita tunggu apa perkembangan dari sepak bola Indonesia. Kan katanya kan ingin melakukan transformasi sepak bola Indonesia. Kita tunggu transformasinya seperti apa. Ya, dan kita kalau mau tahu alasan dari FIFA seperti yang tadi saya katakan, ya kalian lihat aja situs resmi dari FIFA, ada media rilis, kemudian kalian copy ya, terus kemudian kalian paste di Google kan bisa translate. Nah kalian baca alasannya itu apa, jadi jangan sampai tertipu. Nah alasan sebenarnya itu sudah tertulis. Dan memang ada kemungkinan, jadi saya mengatakan kemungkinan sanksi dari FIFA. Jadi ini masih dalam kemungkinan, possible sanctions. Ya, jadi belum tentu juga kita disanksi, tetapi ada kemungkinan kita disanksi. Tentu ini sekarang adalah bagian dari kerja Ketua PSSI agar ya Indonesia jangan disanksi oleh FIFA ya teman-teman, karena kita tidak akan bisa lawan FIFA, Oke, jadi saya juga tidak ingin banyak bicara di konten ini. Saya sudah menyampaikan pendapat saya juga di konten-konten sebelumnya, dan juga pengamat-pengamat lainnya juga kompak kan mengatakan apa yang memang sebenarnya perlu dilakukan, ya gak? Bahwa tidak bisa mencampurkan politik dengan olahraga. But here we are now, Indonesia gagal menjadi tuan rumah dari Piala Dunia U20. Ya kita tunggu saja perkembangannya seperti apa teman-teman. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.